Ramadhani dengan NIM 2514010290. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting, relevan, dan menyentuh sisi kemanusiaan kita semua, yaitu pendidikan inklusi. Mungkin di antara kalian ada yang sudah sering mendengar istilah ini saat di sekolah, membaca berita, atau mendengar pembicaraan orang lain. Namun, tahukah kalian sebenarnya apa arti dari pendidikan inklusi? Apakah hanya sekadar menyatukan anak-anak yang berbeda di dalam satu ruangan kelas? Atau ada makna dan tujuan yang jauh lebih dalam dari itu? Nah, di video kali ini, saya akan mengupas tuntas mulai dari pengertiannya, latar belakang, dan mengapa hal ini penting, siapa saja yang terlibat, tantangan yang dihadapi, hingga manfaat besar apa yang akan kita rasakan bersama jika sistem ini berjalan dengan baik. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu pendidikan inklusi? Mari kita mulai dari definisi dasarnya. Secara sederhana, pendidikan inklusi adalah sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki perbedaan kemampuan, baik itu perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, budaya, maupun perbedaan latar belakang lainnya, untuk belajar bersama dalam lingkungan pendidikan yang sama. Seringkali orang salah paham dan mengira bahwa pendidikan inklusi ini khusus hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus saja. Anggapan ini kurang tepat, meskipun memang anak-anak berkebutuhan khusus menjadi salah satu kelompok utama yang mendapatkan perhatian dalam sistem ini. Inti dari pendidikan inklusi ini sebenarnya adalah semboyan bahwa setiap anak itu berharga dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa memandang apapun keadaannya. Di dalam sistem ini, sekolah bukan lagi tempat yang memilah-milah siswa berdasarkan kemampuan atau kondisi mereka. Sekolah diharapkan bisa menyesuaikan diri, menciptakan metode pembelajaran, serta menyediakan fasilitas yang bisa menjangkau semua siswa. Jadi, bukan siswanya yang harus dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem yang ada, melainkan sistem pendidikannya yang beradaptasi agar bisa menerima dan mengembangkan potensi setiap siswa. Perbedaan yang ada tidak lagi dilihat sebagai masalah atau beban, melainkan sebagai kekayaan dan keberagaman yang mempermudah proses belajar mengajar. Yang kedua, mengapa pendidikan inklusi itu penting? Kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih kita perlu menerapkan sistem ini? Bukankah selama ini pendidikan berjalan dengan baik-baik saja? Kalau kita lihat ke belakang, dulu sistem pendidikan kita cenderung mengelompokkan siswa. Ada sekolah umum yang siswanya dianggap normal, dan ada sekolah khusus untuk siswa yang memiliki keterbatasan atau kebutuhan khusus. Namun, cara seperti ini ternyata memiliki dampak negatif yang tidak disadari. Anak-anak yang dipisahkan itu tumbuh dengan perasaan bahwa mereka berbeda, terasing, dan seolah-olah tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya. Akibatnya, rasa percaya diri mereka menurun, dan mereka kesulitan untuk berinteraksi dengan masyarakat luas saat mereka dewasa nanti. Selain itu, pemisahan ini juga membuat anak-anak lain yang tidak memiliki keterbatasan tumbuh dengan pemahaman yang sempit. Mereka tidak terbiasa berhadapan dengan perbedaan, sehingga ketika mereka besar dan terjun ke masyarakat yang beragam, mereka bisa menjadi orang yang kurang toleran, mudah membedakan teman, atau bahkan bersikap diskriminatif. Nah, disitulah letak pentingnya pendidikan inklusi. Sistem ini hadir sebagai jawaban untuk mewujudkan hak asasi manusia,
Setiap anak, apapun kondisinya, memiliki hak yang sangat sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, mengembangkan bakat, dan mempersiapkan masa depan mereka. Dengan belajar bersama sejak dini, anak-anak akan tumbuh dengan pemahaman bahwa dunia ini memang penuh dengan perbedaan. Ada yang pandai berhitung, ada yang pandai bercerita, ada yang pandai bergerak dengan cepat, ada yang butuh waktu lebih lama, ada yang mendengar dengan jelas, ada yang berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda. Semuanya itu wajar. Pendidikan inklusi juga menjadi sarana penting dan efektif untuk membangun persatuan dan kesatuan. Ketika kita terbiasa hidup berdampingan dan saling membantu sejak kecil, maka di masa depan kita akan menjadi masyarakat yang lebih damai, saling menghormati, dan juga menghadapi berbagai tantangan dengan bersama-sama. Yang ketiga, siapa saja yang menjadi bagian dari pendidikan inklusi? Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, cakupan pendidikan inklusi itu luas sekali. Tidak hanya untuk anak yang memiliki keterbatasan fisik seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan memiliki gangguan gerak yang lain. Juga mencakup yang memiliki perbedaan dan cara berpikir atau belajar. Misalnya anak yang lambat memahami pelajaran, anak yang memiliki bakat istimewa atau jenius, atau anak yang memiliki gangguan konsentrasi. Yang keempat, peran penting berbagai pihak. Mewujudkan pendidikan inklusi bukanlah pekerjaan yang ringan, dan tentu saja tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Butuh kerjasama yang kuat dari banyak elemen, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, hingga kita semua sebagai masyarakat. Mari kita bahas satu persatu perannya. Pertama, peran pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam membuat kebijakan dan aturan yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi. Tidak hanya membuat aturan atas kertas, pemerintah juga harus memastikan bahwa sarana dan prasarana pendukung itu tersedia. Misalnya, membangun jalan atau tangga yang bisa diakses oleh kursi roda, dan menyediakan alat bantu belajar seperti alat bantu dengar atau buku berhuruf, dan serta menyiapkan anggaran yang cukup agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kepala sekolah dan guru. Ini adalah pihak yang paling berhadapan langsung dengan proses pembelajaran. Guru harus mengubah pola pikir dan cara mengajarnya. Dulu, mungkin guru hanya menggunakan satu metode yang sama untuk semua siswa. Namun, di sistem inklusi, guru harus kreatif. Ketiga, peran orang tua. Banyak orang tua yang masih khawatir. Misalnya, orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang takut anaknya tidak diperhatikan, atau orang tua dari anak biasa yang takut proses belajar anaknya terganggu oleh anak yang berkebutuhan khusus. Padahal kekhawatiran itu bisa hilang jika kita saling percaya dan berkomunikasi dengan baik. Orang tua perlu mendukung kebijakan sekolah serta menanamkan nilai-nilai kebaikan. Keempat, peran masyarakat. Kita semua juga berperan. Jangan lagi memandang orang yang berbeda dengan tatapan kasihan atau malah memandang rendah. Marilah melihat mereka sebagai teman, saudara, dan bagian dari kita. Kelima, tantangan dalam menerapkan pendidikan inklusi. Tentu saja dalam perjalanannya, penerapan pendidikan inklusi tidak selalu minus. Masih ada berbagai tantangan yang harus kita hadapi bersama. Salah satu tantangan terbesar masih adanya pola pikir atau pandangan yang belum benar. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus akan mengganggu proses belajar mengajar untuk anak lain, atau mereka mengira anak-anak ini tidak memiliki kemampuan apa-apa sehingga percuma dari pendidikan, padahal anggapan itu sangat keliru. Namun, tantangan ini bukan berarti kita berhenti berusaha. Justru dengan menyadari tantangan yang ada, kita bisa bekerja sama untuk mencari solusinya.
sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah kemampuan dan kesadaran kita untuk berubah menjadi lebih baik. Dan yang terakhir atau poin keenam, apa saja manfaat yang akan kita dapatkan jika kita berhasil menerapkan pendidikan inklusi dengan baik? Manfaatnya akan kita rasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, baik untuk siswa, keluarga, maupun masyarakat luas. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan inklusi bukan sekedar aturan atau program yang harus dijalankan oleh sekolah saja. Ini adalah sebuah gerakan perubahan cara pandang kita tentang pendidikan dan tentang sesama manusia. Pendidikan inklusi mengajarkan kita bahwa perbedaan itu bukan pemisah, melainkan pendekat. Ketika kita belajar bersama, berbagi ilmu, dan saling membantu, kita sebenarnya sedang membangun dunia yang lebih indah dan manusiawi. Semoga penjelasan yang sudah saya bahas dari awal sampai akhir ini bisa menambah pemahaman kita semua, mengubah cara pandang kita, dan memotivasi kita untuk ikut serta mendukung mewujudkan pendidikan inklusi di lingkungan masing-masing. Terima kasih sudah meluangkan waktu selama ini untuk menonton video ini sampai selesai. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.